Thalia tahu nggak Thalia? Kalau Technita Thalia mukanya tuh harus menggoda. Iya, mukanya benar. tuh harus cantik, gimana kayak menarik orang-orang. Terus tuh kayak gimana gerakan bokongnya gimana iya, gitu. kan kayak harus nonggeng gitu. Nonggeng. Dan Mogok Fashion Week gitu. Di depan Indosiar itu ya, Yes, sebelah situ kan nyebrang kalau dari jalan situ. ini kan Iya, ada benar-benar. kali itu kan, Yes. terus ada jembatan. Nah, di jembatan itu nanti. Jadi orang-orangnya di kali itu semua penonton. Assalamualaikum warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meli ya pemirsa. Iya, dan saya adalah Ada bintang Meli. tamu kita hari ini. Dia lucu loh sekarang Kembali. loh. Makasih Mbak. Terus Iya, gimana sama-sama. mau nanya Iya, apa hari jadi ini? kita tuh hari ini ya akan berbincang-bincang Dengan dengan bintang tamu siapa? kita hari ini. Dia nggak yaitu tahu nama saya. gue. Oke guys, ini dia Meli Nuryani. Betul nggak sih Betul gue? banget, Masya Allah. Tahu dari mana sih Kak namanya? Dari Wikipedia. Oh, Wiki Meli apa Mas. Meli? Panggil Meli aja biar unik. Meli Ya, Nuryani. kalau Meli itu kayak kepanjangan gitu, belibet mulut kan nggak sih? Iya, terus ada satu lagi panggilan. Apa? Amel. Yang mana yang benar? Itu udah innalillahi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, udah innalillahi nih. Jadi sekarang Meli ya? Meli Meli. sekarang. Baik, saya bersama dengan Meli yang dulunya itu dia pendiam, pemalu, sekarang bawel banget, sumpah. Lebih bawel dari gue. Alhamdulillah, perkembangan ya Besti. Pesat ya Besti. Ini siapa yang ngajarin, boleh tahu nggak? Sebenarnya ya biasa mulut tetangga yang bikin saya ikutan merecok-recok gitu. Gitu ya, di daerah Jakarta Barat ya Bun? Jakarta Barat. Iya, begini kalau kebanyakan bergaul di Jakarta Barat, Grogol dan daerah Bentar sekitarnya. lagi Jaksel. Oh, sebenarnya Jaksel. Udah belajar bahasa gaul anak Jaksel? Bentar lagi lah insya Bentar Allah. ya. Udah tahu artinya jujur li, udah tahu. Jujur li, oke Besti, tahu Tahu dong. dong. Luar biasa. Baik, Mbak Meli jauh-jauh datang dari Jakarta Barat Cantik-cantik kemari. masa dipanggil Mbak. Maunya apa? Teteh. Kalau Dede udah ada yang punya ya Ya. panggilannya. Teh. Oke, Teteh. Teh Meli. Adanya air putih. Haus. Teh Meli. Teh Teh Meli. Meli. Oke, Teh Meli ini kabarnya baru rilis lagi. Bahkan belum ya, ini tanggal 27, kamu mau rilis tanggal 29. 29. Ya ampun, udah gak sabar banget sih. luar biasa. Ini single ke 3. Ketiga. 30. Enggak 3, bener 3. Kok dia sekarang beda banget loh. Pusing ya. Pusing saya. Telurnya udah pecah ya. Udah pecah. Dulu tuh jaim banget. Baru dari Tasikmalaya. Biasa kan kalau dulu tuh Kak jaim biar kepake gitu. Kalau sekarang tuh jaim-jaim enggak kepake. Ya ampun, masa sih? My God. Sebentar, judul dari singlemu ini adalah Cinta Tak Bermata. Seram kali kau rupanya ini. buta kan cintanya. Buta dia Punya cintanya. mata. Kenapa? Ini memang tentang cinta yang buta banget, dibutakan oleh cinta atau gimana sih? Sebenarnya gimana ya? Iya sih. Tadi ketawa Dibutakan loh. oleh cinta karena judulnya aja udah cinta tak bermata gitu loh. Jadi dari isi lagu ini tuh ya pada intinya seseorang mencintai seseorang mencintai seseorang tidak memandang apapun. Itulah jadi makanya disebut Tapi cinta. judulnya horor, Meli. Iya, bentar lagi jadi KKN. Makanya gue pikir ini mau soundtrack film horor sekalian dong. Judulnya sih horor ya. Iya, kalau isi lagunya enggak, cantik melo. gitu, melo. Kalau Ivana kan tanpa kepala tuh ya, Ya. setannya ya. Ini tanpa mata. tanpa mata, bentar lagi tanpa telinga, Yes Besti. Tuhan. Cinta tak bertelinga ya. Cinta yang tak bertelinga. Oke. Tuli. Udah buta tuli, kasihan banget ini. Mbak, ini lagu. Ya. Oh, salah, nggak boleh manggil Mbak. Teh. Lagunya ini Aku manggil kakak Madam. Madam loh gue loh. Madam Pompadour. Oke. Jangan, nama saya Valeska. Oke. Kakak aja ya. Iya, boleh panggil saya Val, kalau Valeska susah. Coba, Valeska. kok bukan Valeska? Udah ganti Kak. Oh udah ya, udah anak Jakarta Selatan anak sih. Kira Jakarta Barat. Oh iya kan mau Jakarta Oh Selatan. iya, bentar lagi. Ya kan, gue kira Valeska, tapi udah bisa benar-benar. Back to Cinta Tak Bermata. Iya. Nah, apa yang mau katanya di si lagu ini nih, Meli mau menonjolkan sisi budaya dari Sunda. Iya, betul. Tuh kan nakal kan, menonjolkan. Menonjolkan. Ini tuh gerakan tangan biasanya. Oke, menonjolkan sisi budaya Sunda.
Betul banget, karena dari sekian banyak single Melly, maksudnya dari sekian banyak single Melly, banyak baru 2 juga. Maksudnya dari sekian single Melly itu ya semuanya yang melo, maksudnya bener-bener klasik dangdut gitu. Nah di sini itu pengen mengeluarkan sesuatu yang baru dan kebetulan singlenya itu ada unsur-unsur Sundanya. Seperti? Sinden. Oh, di situ ada sinden. Ada sindennya sama jaipong. Oke. Tapi aku mau cerita sedikit. Jadi sebenarnya awalnya lagu ini tuh liriknya nggak ada lirik bahasa Sunda. Jadi semuanya real bahasa Indonesia tapi musiknya musik Sunda. Jadi nuansa musik Sundanya kental di sini. Iya, nuansa musik Sundanya kental tapi liriknya bahasa Indonesia. Nah, di sini tuh Melly pengen biar lebih kental lagi memasukkan bahasa Sundanya gitu. Jadi ada lirik, ada bagian lirik yang diganti jadi bahasa Sunda. Melly yang memang mau itu ada bahasa Aku Sunda yang akhirnya mau. merubah. Iya. Oke, ada berapa kata atau berapa bait di sini ada nuansa bahasa Sunda? Bahasa Sundanya sebenarnya cuma Di ref? di setelah ref, hampir ke ending. Jadi ini Oke. kan dua kali song gitu kan, 2 kali ref. Nah, bolak-balik ya mungkin ada beberapa kalimat sih. Oke. Kalimat apa sih kalau boleh tahu atau kata apa yang jadi keyword penting di lagu ini yang dalam bahasa Sunda? Cinta. Cinta bahasa Sundanya apa? Sama cinta. Wah, gue pikir ada yang lain, nggak ada ya? Nggak ada sih, kadang mungkin bogoh ya. Cuman kalau misalkan untuk lagu bogoh kayak kurang gitu, jadi tetap cinta. Bogoh tuh apa? Terus Cinta. kurang. Kurang tuh kurang. Kurang Kurang tuh bahasa gaul kamu kalau ya? itu bahasa gaul aku sih. Oke, kurang Kayak loh. kurang nggak sih, Guys, kalau gitu. kurang tuh sekarang kurang kalau Kurang, ngomongnya. ya. Bogoh tuh cinta. Cinta. Oke, jadi bogoh tuh cinta. Kalau aku cinta kamu jadi gimana? Abi bogoh ka anjeun. Abdi bogoh ka anjeng. Mohon. Gimana anjeunnya? Abdi Bodoh. bodoh apa bogoh sih? Dia nganten gue bodoh kali nih jangan-jangan nih. Ya Allah, emang mulutnya pengen bilang gitu sebenarnya Kak, maaf ya nggak Jadi sengaja. abdi bogoh apa kanjen? Ka anjeun. Ka anjen. Anjeun. Anjen. Yes, Maaf, baby. saya soalnya kebanyakan bahasa India. Oh, jadi Ka Anjen. Yoi. Mm. Begitu. Terus apa lagi ada bahasa Sundanya? Terus bahasa Sundanya tuh spill gak sih? Kayaknya jangan deh. Oh, nggak boleh di spill. Boleh kan? Boleh. Kalau spill tuh bahasa gaul Jakarta Selatan ya. Ya, Iya. kayak campuran gitu gak sih aku tuh Kak? Tapi di situ ada di lagu kamu juga campur-campuran, ada spill, ada bahasa ini gitu. Oh, banyak Kak itu. Bahasa kayak multiverse. Udah kayak campur udah. Campur aduk ya. Oke, baik. Terus tadi aku abdi bogoh kanjen. Ka anjeun. Kanjen. Terus ada apa lagi? Satu lagi deh. Pelit amat nih Mbak Meli. Lamun rasa nyerep kana mana? Aku tebak ya Apa? artinya. Lamun rasa nyerep Kana mana? kana mana. Perasaannya nyerep kemana-mana. Bukan itu. Refleks. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Yes. Allah. Yes. Berhasil loh Ya, berhasil. mengeluarkan ya Allah. Oh, kirain perasaannya menyerap bukan. Jadi Bukan, apa? Besti. Lamun rasa nyerep kana mana. Jadi tapi rasa mah sama ya, tapi rasa kayak masuk ke dalam hati banget Wah, gitu loh. masuk ke dalam sukma gitu ya. Gitu. Tajem. Kayak ditikam gitu kan. Ditikam. Ditikam asma. Judul lagu Besti, jangan sedih. Oke. Nih tapi kalau buat yang bukan non Sunda akan bisa nggak sih menyanyikan tuh masih friendly listening nggak? Nah, itu makanya kenapa aku memasukkan unsur Sunda. Jadi, siapa tahu orang yang nggak suka menjadi suka dan pengen belajar. Betul, kayak saya tadi ya. Iya, makanya pengen memasukkan hal yang baru gitu. Siapa tahu kan kayak aku misalkan nih ada orang, ih nggak suka deh. Terus tiba-tiba makin denger, ih tapi enak juga ya, aku pengen belajar gitu. Aku pengen membuat orang-orang tuh seperti itu gitu. Oke, sekarang mau tanya, butuh berapa Dari tadi emangnya bukan nanya? Enggak, ini pertanyaan butuh berapa tahun untuk Meli dipenetrasi sampai sekarang ngomongnya lancar banget loh. Iya seperti itu, tetangga membuat saya lancar buat ngomong di depan kamera. Kebiasaan kalau pagi diajakin gosip ya, gosip-gosip tetangga. Jangankan tetangga, HP pun ngajak saya gosip kan. Wih, itu kan kalau HP ngomong jempol, guys. Besti. Mulutnya ikut ngomong saking lancarnya kan. Iya. Baik, kita balik lagi dong. Nih ntar dimarahin loh sama Mbak Manajer nih. Iya. Lalu ceritanya sendiri, lagu ini bertutur tentang apa? Di samping tadi pundi-pundi ya, Oke. sisi-sisi budaya yang ditonjolkan.
cerita isi lagu ini Cinta, dulu ya. Cinta tak bermata. Jadi isi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang mencintai, mungkin dibilang karena di sini ceritanya aku yang nyanyi, perempuan. Jadi ada seorang laki-laki yang mencintai kepada aku, seorang gadis desa yang tidak mempunyai apapun. Tiba-tiba si laki-laki ini tuh mencintai aku, seorang orang kaya gitulah, orang bisa dibilang sultan lah ya. Wih, Dia mencintai aku yang tidak mempunyai harta. gadis desa apapun. itu. Oke. Tetapi dia tuh tidak memandang harta gitu loh. Si gadis desa ini yang memandang harta itu. No, si Pria itu tidak memandang kamu harta. dari kelas Dari harta. Betul. Jadi dia tuh kayak ya udah gue cinta sama elu gitu loh. Gue tidak nggak penting lu mau punya harta ataupun enggak, tapi gue udah sayang sama lu gitu. Wih, ini kayak kisah Rosalinda ya guys. Tahu nggak Rosalinda? Udah lahir belum? Makanya aku ketawa gak tahu. Tebak ya, kamu kelahiran 2000-an awal. Ya ampun, dia masih so young ya. Iya, Jadi nggak tahu Rosalinda, nggak tahu. Nggak tahu. Thalia tahu nggak Thalia? Kalau Technita Thalia. Tapi kamu tahu telenovela? Oh, kalau itu aku nggak tahu juga. Ya ampun, dia anak ini Gen Z banget loh dia. Iya, Tapi kalau Bonge tahu ya sama Roy si Oh, tampan Roy. tahu itu temen ya. Temen yang dulu ya? Oh ya ampun, yang gede. Ini nih guys, anak zaman sekarang nih guys. Aku kan anak Citayam. Oke, baik. Jadi itu. Fashion Week. Tapi menurut kamu mungkin nggak cinta yang seperti itu? Maksudnya cinta antara beda kelas sosial? Mungkin. 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 Bukannya kalau orang kaya ngelihat, wah anak gue pacaran sama gadis desa, pasti dia nih matre nih mau nyari. Mungkin pandangan orang pasti beda-beda ya, Kak. Apalagi terhadap orang yang mungkin bisa dibilang kaya, pasti orang tuh mikirnya kayaknya dia mah cintanya nggak bakalan sama orang yang lebih rendah dari dia. Enggak, belum tentu. Maksudnya ya mungkin ada beberapa, tapi kan nggak mungkin semuanya. Pasti dari sekian banyak orang yang kaya tuh tidak selalu mencintai orang yang sederajat dengan dia. Pasti dia pun mencintai orang yang menurut dia ya cocok buat dia gitu. Tidak harus sederajat dengan dia. Ini berarti ceritanya kayak mimpi banget nggak sih? Lebih ke nyata sih. Cinderella ini nyata. Enggak sih, ya kayak mimpi ya kayak Barbie gitu Iya nggak sih? kan, kayak nonton drama Korea kan. Biasa si miskin sama si kaya Betul. gitu. Kamu tapi pernah mengalami nggak? Kayaknya ya Atau ingin happening nggak terjadi? gimana ya, kalau ingin terjadi enggak Menikahi Sultan tergantung. Kalau Jakarta misalkan- Selatan. Oh, mampus. Sultan Jakarta Barat siapa ya? Em, Pernah nggak sih mengalami gitu? kalau mengalami pernah. Karena kalau menurut aku, mungkin ya aku juga ngomongnya lancar karena aku pengalaman ya, enggak sih, Kak? Oh iya dong. Iya. 2 tahun ya di Jakarta ya? 2 tahun, Besti, jangan sedih. Jadi kayak kalau menurut aku cinta itu tidak harus memandang dari Status sosial. apapun itu. Yang penting nyaman. Gimana ya, Kak? Kalau kita udah nyaman, mau siapapun dia, kita nggak bakalan pernah berpikir apa-apa gitu. Maksudnya, kok gue pacaran sama orang yang nggak punya apa-apa sih? Kok gue pacaran sama orang yang gini-gini atau gimana? Nggak bakalan. Kalau kita udah nyaman tuh pasti Iya. selalu berpikiran positive thinking terhadap Karena pasangan cinta kita. memang tidak melihat dengan mata, Betul. tapi Makanya dia disebut- merasa dengan hati. Iya. Makanya cinta tak Tak bermata. bermata. Bener kan gue? Mm-mm. Iya. Kalau Terus nanti ada next cinta tak Telinga. bertelinga, itu berarti tidak pernah mendengarkan omongan orang lain. terus ngapain lo pacaran sama dia, lo nggak pernah dengerin juga? Stres. Karena iya. tuli, Bes. Ya nggak usah stres nih nanti. Oke, terus kira-kira tantangan apa sih yang kamu dapat dari lagu ini? Ada tantangan baru nggak sih dalam mengulik secara musikalitas lagu ini? Banyak. Yang pertama dari mulai musik. Itu musik banyak banget, nggak banyak banget sih. Ada beberapa musik yang diganti. Kayak song awalnya. Jadi banyak banget lah, Kak, perjuangan di lagu ini tuh aku ikut berpartisipasi gitu ya. Kayak mulai dari lirik, dari musik. Jadi aku tuh ikut mikir juga, karena yang sebelum-sebelumnya itu kayak ya aku tinggal nyanyi aja udah. Tinggal rekaman, tinggal bikin video klip. Kalau di sini tuh aku ikut Terjun di berpartisipasi situ, banget. memberikan kontribusi ya, kayak Betul. tadi misalnya menambahkan bahasa Sunda, Bahasa Sunda, terus mengganti musik beberapa, mengganti lirik, sama aku ikut membantu tarian jaipongnya juga. Berarti di musiknya sendiri juga ada ciri khas musik dari Sundanya ada? Pasti dong.
Ya kan, di Pasti situ ada. banget. Karena ada jaipongnya Karena ya. ada jaipong sama ada lirik Sunda. Nah, jaipongnya sendiri kamu ada latihan khusus untuk itu atau memang sudah bisa nari gitu sejak kamu lahir dia udah nari misalnya. Oke, iya oke. Semenjak aku lahir itu Dia langsung berajal dia nari. langsung nari KKN. Iya, sama cengkok dia. Serem banget kan ya? Lebih ke kunti gitu. Oke, jadi dari nari itu sebenarnya aku nggak ada bakat sama sekali. Tapi selama kompetisi itu kan kita kalau nyanyi lagu upbeat kita ngedance. Betul, Ngedance, betul. tapi kan ngedance sama jaipong beda. Beda. Nah kalau ngedance itu selama di asrama kan kita sempat break berapa bulan tuh beberapa bulan. Nah kita ada kelas kayak latihan olah tubuh, jadi latihan dance dan lain-lain. Kalau misalkan jaipongan itu sama sekali aku nggak ada latihan atau kelas atau latihan khusus atau nggak ada? nggak ada. Tapi Jadi? aku kayak aku tuh kan sering ngeliat gitu kan orang kalau jaipongan kayak Mami DP. Itu aku kan suka banget kalau lihat orang jaipongan kayak dancer itu kayak ih cantik banget ya, ih seksi banget ya, pengen deh aku bisa jaipongan. Dari situ hati aku tuh tergiat. Hati aku tuh tergiat pengen belajar tarian jaipong. Dan juga belum pernah mencoba latihan khusus kayak misalkan mulai dari detail-detailnya. Kalau di sini tuh kamu harus kayak gini, nggak ada. Jadi setiap misalkan kayak kemarin aku pengen mau bikin video klip, terus tiba-tiba ada unsur kayak bagus sih buat dimasukin jaipong, ya aku langsung aja belajar latihan tariannya. Lihat dari apa? Video, YouTube, itu? Nah, kebetulan aku ada kenalan dari dancer Batavia Dancer. Oke. Jadi beliau membantu Koreografikan. saya untuk belajar itu mengkoreografikan. Oke, apa sih yang menjadikan jaipong ini apa bedanya? Ada berapa tarian Sunda sih selain jaipong? Yang aku tahu Pasti nggak cuma jaipong dong ya? iya pastinya ya, cuman aku kurang tahu banget yang pasti yang Tapi aku yang tahu terkenal tuh itu jaipong. Karena mungkin nggak hanya orang Sunda yang memakai ya, jadi Udah, sekian banyak dia orang udah pasti sudah setiap dia penari udah pasti iya, tahu dia tarian udah jaipong melebur ya, gitu. dia udah melebar. Nah, dari jaipong sendiri ini apa sih sebenarnya cerita? Pasti kan seperti layaknya lagu, Iya, seperti layaknya film. Dia pasti punya ada latar belakang, punya kayak cerita gitu cerita ya. ya. Kalau jaipong ini apa? Kalau dari Sunda? Iya, gimana ya? Kalau aku latihan jaipong, itu pasti disuruh kayak mukanya tuh harus seksi, mukanya tuh harus menggoda, Iya, mukanya benar. tuh harus cantik, gimana kayak menarik orang-orang. Terus tuh kayak gimana. gerakan bokongnya gimana Iya, gitu. kan kayak harus nonggeng gitu. Nah, nonggeng. Nah, Jadi gimana ya, kalau isi cerita dari jaipong itu bisa dibilang seperti cinta juga. Jadi mungkin aku sempat dengar katanya ada cinta seorang penari ronggeng gitu yang tertarik dengan penari pria. oh. Jadi dia tuh mencoba gitu dan akhirnya isi dari tarian jaipong itu ya tentang cinta lah pada intinya. Jadi cinta ya, mungkin cinta perkenalan gitu kali Iya, ya, ramah jadi itu kayak tamah daya gitu tarik gitu ya. Daya tarik ya, betul. Tapi tahu nggak, kamu mau tahu nggak sejarahnya sendiri? Nggak mau tahu? Ih, dia gimana mau sih, dia dong, mau. duta Jawa Barat loh. Mau banget. Jadi katanya tari apa tadi, jaipong. jaipong itu dibuat oleh di tahun 1965. Iya. Jauh ya Nek, zaman Jauh PKI. banget, aku kayaknya masih direncanakan. Boro-boro dia tahun 2004, betul. 2004 bener. Orang di zaman telenovela aja belum ada, gimana lo zaman PKI coba? Ya Allah. Oke lah, nasib Kamu orang. tuh zaman apa sih lahirnya? Jadi 2004 zaman apa, inget nggak? Udah Waktu zaman dangdutan pokoknya Kak. Makanya jadi penyanyi dangdut. Dasar. Nah, dibuat oleh seorang pria yang memang suka berdansa di zaman itu. Oke. Dia hobinya berdansa, tapi Joget-joget gitu. nah, cuman dansanya dansa luar negeri nih, kamu tahu Oke. dansa luar negeri. Cuman di zaman itu, di zaman Soekarno, nggak boleh ada masuk tarian luar negeri karena saking nasionalisnya ke dalam. Akhirnya pemuda ini riset ke pelosok-pelosok di Jawa Barat sampai dia menemukan tari Tarian ini, jaipong ini. yang dia beri nama jaipong. Jaipong. Kayak pas gitu nggak sih dengan itu kayak tari jaipong gitu ya kan? Iya, bukan jaim ya, Jaipong. jaipong. Oke. Jaim sama jaip beda. Bukan jaimwong. Jaim wong. Hei, dia pintar loh sekarang. Jaim wong. Apanya Baim wong? Sepertinya dia saudara kembar ya. Oke, Jaim dan Baim. Baiklah. Oke, terus apalagi nih, Meli, sebagai ini kan udah single ketiga. Alhamdulillah. Kamu juga personil dari BOD.
right? Beauty. Beauty apa Beauty? Beauty. Beauty. Oke. Kenapa Beauty. gitu baca Beauty? Apa sih artinya? Jadi katanya dari Dia sekarang kayak ini serial India sekarang katanya. Beauty karena katanya. Jadi nama Beauty itu kayak dibilang cantik gitu. Dari beauty Kayak maksud. beauty, cuman kayak diplesetin mungkin ya, diplesetin jadi beauty gitu. Jauh amat ya meleset. Plesetnya kan jadi bagus namanya, masa nama girl band beauty kan kurang Jadi gitu kan. beauty. Oh tapi bukan singkatan, ada singkatan sekalian gitu nggak? Nggak ada kalau singkatan, pada intinya itu artinya kalau dari beauty itu beauty, dia cantik gitu. Nah beauty ini kan ibaratnya udah kayak girl band gitu ya Yeah. konsepnya. Nah ini ada sisi selain unsur dangdutnya, berarti ada yang lain juga. Maksudnya kayak Korea, kayak ada. Betul banget, kayak di single pertama kita yaitu Jangan Coba-Coba. Di situ memang lebih gimana ya, kayak nge-rap. Jadi lebih dangdutnya nggak terlalu kental banget, tapi kita tetap memasukkan unsur dangdutnya karena kita penyanyi dangdut. Siapa aja sih ada? Kak Rara, Ini, Kak Rara. Putri, Kak Aul, sama Kak Nia Samli. Berlima kita. Wah, Kakakmu luar biasa. siapa tahu mau Jadi tuh apa? jadi member ke-6 kita. Jadi apa ya aku ya di Ya. antara anak-anak Gen Z ini, Besti. Ya aku takut dibully sekarang sama anak Gen Z ini, Ya Allah, Besti. enggak dong, kita insya Allah mengayomi. Ya mengayomi. Ya Allah. Dia rame banget loh. By the way, kamu masih sering nggak sih disebut mirip dengan Teteh? Kok Teteh itu Dede Lesti. Gimana ya? Kalau misalkan aku bikin konten di TikTok, aku kan bikin konten kayak suka nyanyi-nyanyi India, sargam-sargam India dan lain-lain gitu-gitu. Itu pasti adalah sebagian orang yang masih bilang katanya sekilas mirip Lesti ya, sekilas mirip ini ya gitu-gitu. Tapi aku kayak menanggapinya ya udahlah, aku udah biasa juga. Kalau dulu tuh bahkan lebih banyak karena mungkin memang dulu aku terinspirasi banget. Coba ulang. Terinspirasi banget sama Terinspirasi, beliau. guys. Itu yang gaul loh. Terinspirasi banget sama beliau. Jadi kayak ngejiplak banget mirip gitu. Tapi kalau sekarang insya Allah aku sudah menemukan jati diri aku sendiri. Iya beda sih, dari cara ngomongnya aja udah beda, ya kan? Beda banget. Nggak tahu ini anak siapa sih yang mentorin lo? Nanti sih kayaknya aku deh yang gantiin kakak di sini. Gitu kalau ya? ada bintang Oh, tamu. iya kayaknya ya. Jadi kamu bawain acara apa ngomong-ngomong? Hot Kiss. Wow, Hot Kiss. pantesan dia suka berjulita. Iya, itulah yang membuat saya menjadi Hot Kiss. Jadi Karena seperti tetangga. ini. Kok bisa dari dulu yang pendiam tiba-tiba jadi presenter gosip? Iya. Gimana kisahnya? Perkembangan lagi, balik lagi ya. Perkembangan biakan kamu ya. Perkembangan biakan. Awalnya gimana maksudnya? Kan kamu tadinya tuh pendiam banget. Diem. Kok bisa jadi ada yang mau narik jadi presenter gosip gitu lagi? Gimana ya, mungkin Indosiar tuh penasaran sama jati diri aku yang sebenarnya seperti apa. Akhirnya mereka mencoba aku untuk masuk ke dalam presenter Hot Kiss gitu. Oke. Dan ternyata di situ mereka menemukan bahwa aku itu tukang gosip. Itu dari dulu nggak? Enggak sih, baru-baru. Baru-baru. Dulu nggak ada ya waktu dari Enggak ada. desa nggak ada bakat gosip Enggak ada ya? bakat. Cuman Memang bakat. pendiam banget sih dulu. Betul-betul ya. Gadis desa Ini sekarang udah. luar biasa influence Jakarta ya terhadap Mbak Meli ini loh. Amin. Ya Allah, dia jadi gosip. Baik Mbak Meli, aku Teh Meli gitu ya. Teh Meli, terus setelah 2 tahun di Jakarta, perubahan paling signifikan yang kamu rasain apa sih? Selain ini ya, tadi bawel, tiba-tiba jadi bawel, potensi kejulitan. Oke. Fashion Week. Fashion Kamu ya udah coba ikut belum, kemarin? insya Allah nanti aku nyoba ya. Heeh. Di situ Tapi aku udah ditutup sekarang, udah nggak boleh. nanti aku bikin lah Mengganggu. di Jakarta Barat. Nah iya dong, Jakarta Barat apa coba? Kalau di situ ada Citayam, di Jakarta Barat apa ya? Sering-sering Fashion Week dia bikin. Oh, Jalan dan Mogot Fashion Week gitu. Di depan Indosiar itu ya, Yes, sebelah situ nyebrang kan dari situ. ini kan Iya, ada bener. kali itu kan, Yes. terus ada jembatan. Nah, di jembatan itu nanti. Jadi orang-orangnya di kali itu semua nonton. Cemali, Teh, kok jadi Ci sih? Cici kan Chinese ya. Chinese. Ya Allah, gue speechless loh ngeliat dia yang sekarang ini, sumpah beda banget. Alhamdulillah perkembangan biak. Yes. Mbak, kok perkembangan biak sih? Perkembangan maksudnya ya biaknya buang gitu. Semacam sapi ya dan kambing dia berkembang biak loh.
By the way, teh Meli, teh Mm-mm. Meli. Sampai kapan tepatnya kamu bisa melepaskan diri ya dari image idola kamu kan? Tadi agak Oke. menyasar dengan Dedek Lesti. Itu kan Apa? keluar dari itu apa gitu. Karena karakter Lesti mungkin memang dia idola ya. Iya, Jadi betul. sangat mempengaruhi gitu. Nah, gimana kamu keluar dari itu tuh ada effort juga nggak? Sebenarnya aku tuh dari dulu nggak pernah ngerasa mirip. Cuman mungkin Orang aja. orang tuh kayak, ih kok mirip sih mukanya lah. Tapi sebel suaranya." nggak lo, jujur? Kalau pertama itu agak gimana gitu ya, karena mikirnya tuh aku kan juga nggak niruin, kok bisa dibilang mirip gitu loh. Aku memang terinspirasi, tapi aku juga nggak sampai niruin mukanya lah, sampai Kan dari niruin sononya suaranya. muka ya. Iya. Terus Nah tapi makin sini kalau menurut aku ya berarti aku cantik gitu kan. Terus juga berarti suara aku bagus kalau mirip Teh Lesti gitu kan. Jadi ya aku nggak apa-apa gitu loh, yang penting nggak sampai yang aneh-aneh lah bilangnya. Kalau bilang mirip Teh Lesti ya sekilas, mirip Teh Lesti ya gini nggak apa-apa bagi tapi aku itu waktu masih pernah nggak lagi jalan di luar or lagi ngapain ada yang salah ngirain bener-bener kamu Lesti atau sampai manggil kamu Lesti atau mau minta foto dikirain kamu Lesti, pernah nggak ada sampai kayak gitu? kalau sampai kayak gitu enggak Ya? karena nggak ngejiplak mirip banget. Oh, kirain tiba-tiba dia manggil Lesti Sampai minta salah foto ya? bareng gitu, enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Oke, berarti masih aman Masih ya, aman. Bun, gitu. Bunda, jadi kira-kira kedepannya ini obsesi kamu sebagai penyanyi dangdut muda tuh apa sih? Ini udah 2 tahun berjalan ya sejak Iya. 2020 ya. Apa Kak? Ulang. Ya, Bunda, Iya. obsesi kamu ke depan apa? Kedepannya, yang pertama semoga aja aku bisa menjadi penyanyi yang banyak menginspirasi anak-anak muda. Yang mungkin banyak orang yang menganggap dangdut itu apalah gitu Sebelah ya, pada mata. intinya mandang sebelah mata. Ya aku tuh pengen banget semoga saja dengan kehadirannya anak-anak muda seperti aku, seperti Kak Nia, Kak Rara dan selain-lainnya itu bisa menginspirasi banyak anak muda untuk bahwa dangdut itu tidak seperti itu gitu loh. Dan aku juga pengen semoga aja dengan adanya aku di industri permusikan ini bisa menjadi salah satu jalan untuk aku kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dalam hal apapun. Baik. Sebenarnya masih banyak sih, cuman pada intinya itu 2 aja. Kalau aku bilang Itu dulu semuanya, kali. Itu dulu. Itu dulu. Itu 2. Itu 2. Pelan-pelan ya, Mas. Oke, pelan-pelan. Teh ini teh, aku tetap penasaran loh teh sama loh, proses Teh. Aku juga kamu. penasaran sama teh manis di sini loh, Teh. Mana? Kamu kok diminum? Sama proses ya. Maksudnya gini, ketika Gimana prosesnya? proses. Nah, Iya, sekali lagi. proses. Ini gue berasa Mau aja dikerjain loh. disuruh loh. Ya kan? Kan makanya. Beda ketika nyanyi di panggung sama ketika kamu bicara present a news. Oke, Beda ya. beda. Nah, apalagi melihat karakter kamu yang dulu. Emang presenter Hotkiss dari tahun berapa sih? Baru Baru banget. tahun 2021 akhir-akhir gak sih? Iya, tahun 2021 akhir-akhir itu aku pertama masuk tuh di Kiss Pagi. Oke. Percobaan tuh di Kiss Pagi, terus menerus pada akhirnya setelah di Kiss aku dipindahin ke Hotkiss. Awalnya sempet karena kamu kan pendiam ya anaknya Iya. dan kayak agak malu-malu Malu zaib kucing gitu kan kucing sih? heeh. Dulu ya, kalau sekarang sih ya Malu ampun gila. harimau kan. Wuh. Nah, prosesnya dulu masih inget nggak sih, ada nggak sih saat dimana kamu nervous for the first time atau kamu takut di depan bicara langsung Bicara. sama benda mati kan? Oke, Karena itu iya, betul banget. gosip nggak ada audiensnya Nggak ada, kan? iya, nggak ada. Nah, Bener-bener sama kamera doang dengan ya. kamera doang itu awal-awal ada nggak sih kegugupan, kegagapan? Banget sih Kak, apalagi speechless juga ya. Sempat Maksudnya, ada? Sempet, karena wah aku disuruh jadi presenter nih, ya ampun kesempatan banget buat aku gitu kan. Tapi ada deg-degannya, ada takutnya, ada senengnya, kayak campur lah, kayak es campur udah di situ Kak. Ada Salah-salah ngomong, lidahnya kesleo ada pernah? pernah nggak sampai sih, maksudnya sampai berulang berkali-kali gitu kan. Untungnya tapping, kalau nggak tapping aku nggak paham lagi sih Kak, kayaknya aku udah dipecat gitu kan. Ya si tapping ya kalau gosip ya. Makanya tapi yang paling aku itu tuh kalau pertama itu kan di KISS. Kalau di KISS itu kita baca kayak Prompter. prompter, tapi kertas kan. Nah, pas pindah nih ke Hotkiss
hal yang baru lagi nih muncul kan, nggak tahu nih pas masuk gitu kan, terpesona pada akhirnya ternyata disuruh ngerangkum. Lebih mikir lagi nggak sih Besti, maksudnya ngerangkum terus kita ngafalin. Rese ya. Yes, tapi itu sesuatu hal yang baru buat aku. Jadi kayak ada highlight berita gosipnya, kamu rangkum. Aku rangkum. Ini nih, jadi dia tuh gini aku rangkum. Jadi nanti tuh tinggal kayak yang inti-intinya aja gitu kasih tahu ke orang-orang. Oke. Ya ampun Kak, kayaknya biasanya aku syuting, pertama kali aku syuting di Hotkiss itu dari jam 10 tuh setengah 11-an sampai jam setengah 1. Wow. Begitu lama ya Besti. Lama. Karena pertama kali itu aku speechless banget, sampai aku tuh pernah ngeluh juga kok. Aku sempet ngeluh, aku nggak mau deh, aku pengen baik lagi aja gitu kan. Aku nggak pernah ngerasa nyesel bisa masuk ke sini, bisa belajar ini. Karena aku tuh pada yang awalnya nggak bisa, aku jadi bisa gitu. Susah nggak menurut kamu merangkum? Gimana ya? Karena aku nggak pernah ya kali ya ngerangkum. Kalau ngerangkum tuh aku paling orang yang bingung kalau ngerangkum tuh. Kalau menurut aku susah. Tapi ya tuntutan pekerjaan ya Yes. Besti, harus bisa. Pasti awal-awal ada berlibet-belibet juga ya. Belibet. Tapi juga misalkan kita kasih masukan nih, nanti orang ini ngasih tahu kayaknya bagus tuh itu, tapi lebih bagus ditambahin ini, bagus tuh itu, tapi Belum pemilihan kata ya. Iya betul, pemilihan katanya juga kita harus tepat kan. Jadi ya itulah keribetan menjadi presenter itu ya. Kalau misalkan udah tayang di TV itu ya kelihatannya baik-baik saja dan lancar. Padahal belakangnya itu Belakangnya itu sangat-sangat jelimet loh. gitu. Udah kayak nari jaipong. Iya kan? Mbaknya. tuh. Tuh. Sih, gila, luar biasa. Nggak tahu siapa kreatif produser yang membentuk dia jadi sangat begini. Iya. Sampai nggak tahu kata apa loh untuk menggambarkan betul kan. banget. Luar biasa, sangat begini. Apa coba sangat begini? Sangat begini gitu kan. Pokoknya sangat begini. Nah, boleh dong. Kamu kan di sini di lagu kamu ini ada unsur jaipong, ada unsur sindenan, Sinden, sama betul. ada satu bahasa. Tadi bahasa kita udah obrolin Iya. gitu kan. Kalau bahasa itu sama nyinden kan? Ya, para tamu dan hadirin sekalian Iya. boleh dipersilahkan. Oh, kawinan ya. Kawinan. Ini kayak di saung-saung gitu, pernikahan ada sindenan. Iya, flashback gak ya? Aku dulu kayak gitu juga soalnya. Oh, dulu gitu ya. Tapi aku mau cerita dikit. Boleh. Aku tuh nyinden juga nggak pernah belajar. Jadi aku tuh dulu langsung ke bidang dangdut. Oh, itu nggak belajar. Oh, mungkin karena memang dari kecil kali karena kamu di sana jadi udah terbiasa. Sebenarnya aku bisanya cuma nyanyi lagu pop Sunda. Kalau pop Sunda sama nyinden kan Beda. beda. Kalau pop Sunda tuh kayak ya udah kita seperti nyanyi dangdut aja. Kayak misalkan dangdut ke pop gitu. Nah, kalau sinden tuh kayak sinden ke pop Sunda itu kan beda. Nah, jadi kalau sinden itu aku kayak gimana ya, aku bahkan tahu sinden tuh mendengar Teh Lesti waktu beliau kompetisi di DS1. Sering nyanyi lagu Banggung Hideung. Kayak mendengar, akhirnya aku mencoba. Aku awalnya nggak percaya diri buat nyinden karena aku ngerasa aku nggak bisa gitu. Tapi makin kesini aku pengen mencoba dan mengekspor itu untuk aku gitu, untuk kebutuhan aku sendiri. Pada akhirnya karena seiring berjalannya waktu aku sering mencoba, belajar dan mencoba, akhirnya aku bisa. Sinden dan dangdut. Beda ya? Beda. Nah, letak perbedaannya itu sebagai kamu kan musisi itu di mana sih? Kalau misalkan dangdut itu mungkin identik sama gendang. Oke. Oke? Identik. Secara vokalitas ya? Oke, ya. Kalau misalkan Nyinden. Sinden. Kalau nyinden itu biasanya diiringi dengan kecapi aja, kecapi, suling. Terus tarikan nadanya as a singer. Tarikan nadanya mungkin Cengkoknya kalau- beda ya, kah? Kalau misalkan sinden itu kebanyakan tarikan dari falset. Dari falsetto. Kalau misalkan dangdut itu dia lebih ke nada tingginya, kita menarik dari suara asli kita sendiri. Oke. Tapi sebenarnya susahan mana? Kalau untuk orang awam? Sinden. Sinden ya? Karena aku sendiri aja kesusahan. Yang penyanyi ya? Yang penyanyi aja aku ngerasa kesusahan. Kalau dangdut itu mungkin semua orang bisa mengikuti gitu kan. Tapi kalau sinden itu mulai dari cengkok, mulai dari penarikannya itu udah beda. Beda ya? Susah. Aku aja sendiri belajarnya sampai ngos-ngosan itu kan karena susah. Susahnya di mana kalau kamu sebagai penyanyi? Jujurly ya Besti. Jujurly, Aku Besti. tuh dulu nggak bisa falsetto. Suara aku tuh hilang. Nggak bisa. Itu yang bikin aku tuh kalau nyinden tuh putus asa karena aku nggak bisa falset. Tapi pada akhirnya mungkin karena aku makin dewasa juga, makin gede, suara aku makin beda juga, berubah. Jadi
akhirnya aku bisa mengontrol itu semua. Akhirnya aku bisa yang dulunya aku nggak bisa tuh akhirnya aku jadi bisa gitu. Berapa lama sampai kamu bisa menguasai nih sindenan? Jujur dulu aku tuh dari SD udah mencoba sering nyanyi lagu sinden. Bukan sinden sih, lebih ke kayak kawih-kawih gitu-gitu, kayak lagu Bang Bung Hideng kan dia kayak ada nyinden-nyindennya. Nah, di situ aku belajar dulu sering gagal. Tapi ketika aku masuk ke umur 15 tahun, 16 tahun itu udah mulai lebih lancar, lebih enak. Dan sekarang aku lebih bisa mengeksplor lagi gitu loh. Sampai ada di lagu ini Sampai ada ya. di lagu ini. Oke, sekarang boleh dipromosikan Teh Meli lagu Cinta Tak Bermata ini. Kenapa misalnya kamu sebut kenapa harus mendengarkan lagu ini, terus kapan rilis dan di mana aja dia langsung bisa didengarkan. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, khususnya buat kakak-kakak Karamel, seluruh masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Jawa Barat, wajib banget buat mendengarkan single terbaru Meli yang berjudul Cinta Tak Bermata. Karena khususnya buat orang Sunda, di lagu ini akan ada sesuatu yang baru, yang dimana akan mengangkat dari daerah kita sendiri, yaitu ada jaipong, ada sindennya juga. Pada intinya buat semuanya di sini ada sesuatu yang baru. Siapa tahu kalian semua tertarik dengan lagu aku ini dan ingin mencoba jaipong dan ingin mencoba kalian dengan ingin mencoba nyinden. Jadi buat kalian semuanya wajib banget buat nonton terus video klip dari single terbaru aku. Kalian bisa dengarkan dan saksikan di semua aplikasi musik yang ada. Oke, Sampai ketemu lagi. Bahasa Sundanya apa? Wilujeng tepat tepang deui. Kok wilujeng sih? Pokoknya wilujeng kan sampiren ya? Pokoknya mugi-mugi patepang deui, semoga bertemu Mugi-mugi lagi. Patepang deui. Mugi-mugi lah itu intinya. Ya, baik sahabat Mugi-mugi bintang. itu minuman gak sih? Itu mogi-mogi. Mogu-mogu gak sih? Mogu-mogu, yes. Mogi-mogi makanan loh, snack. Mogi. Ya. Ya itulah pokoknya. Oke. Mau mogi-mogi tuh mau lagi. Mugi-mugi semoga. Mugi-mugi. Patepang deui, bertemu lagi. Patuk epang day. Oke. Sampai ketemu lagi sahabat bintang bersama Meli dan saya di Bintang of the Month bulan Agustus. See you. See you next time.